Oke, setelah kita membuat jurnal, kita masuk ke melihat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini semuanya udah balance ya tadi ya, semua udah balance. Nah, untuk laporan perubahan modal juga demikian, udah terinput. Modal awalnya itu 0 karena ini perusahaannya baru dibuka. Terus modal disetor itu 300 juta. Saldo laba ditahan awal itu 0 karena saldo laba ditahan periode sebelumnya masih nggak ada ya, masih 0. Saldo laba periode berjalannya 12.300. Kita lihat di LPK laba rugi itu juga 12.300 sama. Jadi yang ini adalah di input. Sehingga saldo laba ditahan 31 Januari 2020 adalah 7.300. Dapatnya dari saldo laba ditahan periode bulan lalu ditambah saldo laba periode berjalan dikurangi dividen, hasilnya 7.300.000. Modal akhirnya adalah 0 ditambah 300 juta modal yang disetor ditambah sisa saldo laba ditahan bulan Januari 2020 7.300. Hasilnya 307.300.000. Lihat di LPK. Modal akhirnya adalah 307, 300. Bapak Ibu bisa summary yang saya kuningin. Di summary semua, hasilnya 307, 300.000. Jadi udah balance semua. Kita masuk ke laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, Bapak Ibu langkah pertama harus mengelompokkan mana yang kategori operasional, mana yang kategori investasi, dan mana yang kategori pendanaan. Caranya Bapak Ibu ke jurnal, di filter WP yang berhubungan dengan kas. WP yang berhubungan dengan kas. Data, filter WP-nya, pilih yang WP 10. Inilah yang semua berhubungan dengan kas. Sehingga inilah yang akan kita copy paste ke bawah laporan arus kas sebagai coret-coretan kita. Jadi dapat ini semua Bapak Ibu. Ada 15 transaksi. Langkah pertama Bapak Ibu, delete yang tidak berhubungan dengan kategori operasional, investasi, dan pendanaan. Kita lihat yang warna hijau, udah saya hijauin, itu bank Z dan kas. Terima saldo banknya bertambah 250 juta, saldo kasnya berkurang 250 juta. Ini hanya pindah buku doang, pindah kantong kanan ke kantong kiri, sehingga ini tinggal di delete. Terus Bapak Ibu lihat di tanggal 20 Januari juga sama. Ini menarik saldo bank ke kas perusahaan. Jadi dia terima 130 juta, bank Z-nya berkurang 130 juta. Ini juga Bapak Ibu bisa delete. Nah, tinggal kita kelompokkan. Yang pertama, kas modal disetor 300 juta. Ini adalah pendanaan. Jadi Bapak Ibu bisa cut, letakkan di paling bawah. Terus tanggal 3 Januari ini cash pembelian ayam 10 juta. Berarti Bapak Ibu ini adalah bagian operasional. Terus 4 transaksi cash pinjam uang bank ABC, bunga bank, pinjam uang bank Z, bunga bank ZZ. Berarti ini pendanaan karena berurusan dengan kreditur. Pihak ketiga ya, berarti ini pendanaan. Kelompokkan di bawah. Selanjutnya yang belum apa aja? Yang penjualan. Penjualan ada 7 juta dan 8.500.000. Berarti ini masuk ke kategori operasional. Cash beli bangunan dan beli tanah. Ini bagian investasi karena asetnya aset jangka panjang. Cash bayar dividen ini adalah pendanaan. Berarti dimasukin ke kelompok pendanaan. Nah, ini kelompoknya udah semua Bapak Ibu. Nah, di sini udah operasional ada 3 transaksi, investasi ada 2 transaksi, pendanaan ada 6 transaksi. Kita input. Lihat yang di kolom debit itu 7 juta dan 8.500.000 untuk operasional. Dan kolom kredit berarti itu kolom untuk pengeluaran kas. Sehingga di arus penerimaan kas kelompoknya lagi.
Ada 7 juta dan 8.500.000 penjualan. Kita masukin ke penjualan. Totalkan 7 juta ditambah 8.500.000 adalah 15.500.000. Ini Bapak Ibu boleh gabung atau Bapak Ibu boleh pisah. Di sini Bapak Ibu buat lagi. Penjualan ayam misalnya. Di sini penjualan bebek. Nah, di sini 7 juta dan di sini 8.500.000. Ingat, untuk laporan keuangan itu bebas kreasi kita sendiri. Mau Bapak Ibu gabung atau Bapak Ibu rinciin, silakan. Kalau transaksinya sedikit, Bapak Ibu rinciin boleh. Kalau transaksinya banyak, nggak mungkin laporan arus kas kita sampai puluhan lembar, bahkan ratusan lembar. Cuman untuk transaksinya per transaksi, pasti digabung. Oke, Bapak Ibu. Untuk pengeluaran kas, berarti kas yang keluar. Kas yang keluar ada 10 juta. Tinggal Bapak Ibu input minus 10 juta. Sehingga di sini menjadi tinggal di sum aja, hasilnya 5.500.000 untuk arus kas operasional. Ada kelebihan kas 5.500.000 kas yang masuk. Nah, untuk yang investasi juga demikian. Yang bangunan 12 juta, karena ini kas keluar, berarti kas keluar di input 12 juta dan 50 juta. Bangunan 12 juta, investasi untuk tanah 50 juta. Dia tidak ada menjual investasi jangka panjang. Aset jangka panjangnya dia tidak ada jual. Sehingga arus kas investasi adalah minus 62 juta. Yang pendanaan juga demikian. Pendanaan Bapak Ibu lihat kenaikan modal di store 300 juta yang warna merah ke sini. Terus perolehan pinjaman bank ada 120 juta, 50 juta, dan 70 juta. Bapak Ibu boleh tambahin aja langsung, karena ini diakumulasi. Terus pengeluaran kas 1.900.000 dan 5 juta. 1.900.000 dapatnya dari 800.000 ditambah 1.100.000 itu 1.900.000 dan dividennya 5 juta. Makanya masuknya 1.900.000 dan 5 juta. Sehingga tinggal di summary hasilnya jadi 413.100.000 untuk arus kas dari pendanaan. Nah, Bapak Ibu, untuk kas awal periode bisa kita sama dengan kas awal di LPK. Kas awalnya berarti di kolom D atau delta 13. Terus total kas diterima adalah sum dari arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Jadi tinggal ditambahin. 356.600 sama dengan ini ditambah 62 juta ditambah 5.500.000. Hasilnya 356.600. Sehingga kas akhir periode adalah kas awal ditambah perputaran atau arus kas dari operasional, pendanaan, dan investasi. Jadi kas awal ditambah total kas diterima, kas akhir periodenya adalah 356.600.000. Kita lihat di LPK 356.600.000. Hasilnya udah balance. Oke. Ini hasilnya udah balance ya Bapak Ibu, berarti laporan kita udah benar. Tinggal di laporan arus kas. Nah, untuk coret-coretan kita ini boleh Bapak Ibu hapus karena yang akan Bapak Ibu laporin cuman laporan arus kas yang ini doang, hasilnya saja. Total hasilnya aja. Udah. Sampai di laporan arus kas udah siap. Nah, selanjutnya kita akan, ini yang laporan arus kas tadi udah sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan bulan Februari 2020. Laporan bulan Februari 2020. Nah, untuk yang Excel ini Bapak Ibu boleh save dahulu. Di save, terus gandain Excel-nya. Copy paste, gantilah yang tadi Bapak Ibu bisa buat laporan Januari.
Nanti yang copy paste-nya Bapak Ibu Excel yang udah Bapak Ibu gandain, yang udah Bapak Ibu copy paste, ganti namanya menjadi laporan bulan Februari. Silakan dikerjain.